Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, silahkan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Untuk pertemuan hari ini, mata kuliahnya adalah manajemen pelayanan kesehatan ya. Untuk minggu ini, topiknya adalah sumber daya manusia kesehatan, atau biasa kita sebutnya SDMK gitu. Nah, sebelum kita masuk ke perkuliahan hari ini, saya ingin sedikit preview dari pertemuan atau pembelajaran Anda di minggu-minggu sebelumnya. Gitu. Jadi nanti yang bisa menjawab atau ingin menjawab silahkan raise hand. Ya. Jadi kalau minggu sebelumnya Anda sudah mempelajari tentang dasar-dasar manajemen dan juga tentang Pasienkes atau fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi sebelum masuk ke SDMK, saya ingin review dulu. Langsung saja, soal pertama. Apa yang dimaksud dengan organisasi? Silahkan raise hand saja langsung. Oke, Elsa Adinda. Organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan tertentu yang didiskusikan dalam suatu forum tersebut. Oke, contoh organisasi apa, Elsa? Misalnya kalau di perkuliahan ini HMJ, terus BEM, seperti itu. Kalau di SMP atau SMA seperti OSIS. Kalau di bidang kesehatan, contohnya organisasi apa ya? Dalam ruang lingkup apa, Pak? Kalau di perkuliahan kan seperti HMJ itu kan juga kesehatan. Bukan itu aspek pendidikan ya kalau saya melihatnya. Coba kalau misalnya berkaitan dengan bidang kesehatan. Seperti Ikatan Dokter Indonesia. Oke. Terus? Ikatan Bidan Indonesia. Kalau puskesmas, rumah sakit, itu termasuk organisasi atau tidak? Bukan. Bukan, oke. Tadi ada lagi, silakan yang lainnya coba raise hand boleh. Pertanyaan saya, puskesmas dan rumah sakit termasuk organisasi atau bukan? Maaf Pak, izin menjawab Pak. Sebentar, sorry, saya baru buka tutup pagar. Oke, silakan coba Alfiani. Puskesmas dan rumah sakit termasuk organisasi yang bergerak di bidang kesehatan di masyarakat. Oke, kenapa Alfiani menyimpulkan bahwa puskesmas dan rumah sakit ini termasuk organisasi? Karena di dalam strukturnya terdapat perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian. Oke, coba saya ke Madehana. Madehana Putri, apakah puskesmas dan rumah sakit itu termasuk organisasi? Iya Pak, puskesmas dan rumah sakit termasuk pengorganisasian dalam kesehatan, pelayanan kesehatan, karena puskesmas dan rumah sakit itu adalah unit pelaksana teknisi dalam kesehatan yang dibawa Dinas Kesehatan, Pak, per kabupaten dan setempatnya. Sebenarnya, saya simpulkan ya, puskesmas dan rumah sakit itu termasuk suatu organisasi. Coba tadi kalau kita merujuk ke definisi yang disampaikan oleh Elsa, tadi kalau nggak salah dikatakan bahwa organisasi itu suatu wadah, ya. Suatu wadah atau sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya yang ada di dalamnya. Intinya kan seperti itu. Berarti puskesmas atau rumah sakit itu sekumpulan orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Nah, setiap organisasi kan pasti punya tujuan, sehingga kalau kita telah lebih lanjut, unsur organisasi itu setidaknya pasti ada ketuanya atau leadernya. Kalau ada ketua, pasti ada anggota atau staff. Kemudian juga pasti ada tujuannya. Nggak mungkin kan organisasi cuma asal bikin aja, nggak mungkin. Saya beri contoh kampus kita. Kampus kita juga termasuk organisasi. Dan suatu organisasi, selain memiliki tujuan, itu pasti juga memiliki visi misi. Nah, kalau kalian baca tadi, misalnya hasil dari googling atau browsing gitu, pasti puskesmas maupun rumah sakit punya visi dan misi. Nah, visi dan misi ini kan seringkali kita pakai secara bersamaan ya, dalam satu rangkaian. Tapi sebenarnya itu merupakan dua hal yang berbeda meskipun saling berhubungan. Apa itu visi? Visi itu kan dari asal katanya vision. Vision itu kan pandangan atau cita-cita, gambaran. Jadi cita-cita organisasi ke depan itu seperti apa? Nah, misi itu adalah bagaimana cara kita untuk mencapai visi. Saya beri contoh, misalnya kampus kita, visinya adalah menjadi politeknik unggul di Asia tahun 2035. Nah, untuk mencapai itu apa saja misinya? Kalau Anda baca, itu masih ada 4 misi. Yang pertama, meningkatkan pendidikan terapan, sampai dengan yang keempat, mengembangkan kerjasama tingkat nasional maupun internasional. Sehingga antara visi, misi, dan tujuan itu pasti saling bersinambungan. Kemudian itu tentang organisasi ya, sedikit tentang organisasi, nanti ada review lagi. Kemudian saya ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan Pasyankes? Silahkan yang bisa raise hand. Itu yang mengenai fasilitas pelayanan yang tingkat 1, 2, 3, Pak. Definisinya dulu, definisi fasilitas pelayanan kesehatan itu apa? Coba karena Elsa dan Alfian sudah, saya coba ke Azizah ya. Azizah Ayu, silahkan. Fasilitas layanan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar masyarakat agar dapat terakses oleh fasilitas layanan kesehatan karena kesehatan adalah hak asasi manusia. Gitu, Pak. Oke, coba ada yang lain ya. Silakan selain Elsa, Alfiani, dan Madehana. Saya ingin tahu jawaban dari yang lainnya. Oke, Frisa Maya Hartika, coba. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah. Oke,
Jadi itu memang definisinya seperti itu ya. Ada beberapa poin yang bisa kita highlight atau kita kaji bahwa upaya pelayanan kesehatan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi juga masyarakat. Artinya juga bisa juga melibatkan pihak swasta. Ya. Kemudian tadi dikatakan juga jenisnya ada 4 ya. Ada promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Nah, apa sih beda dari 4 hal itu? Coba. Apa perbedaannya? Oke, Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaannya, promotif itu meningkatkan kesehatan, preventif itu pencegahan, yaitu di tingkat awal biasanya berada di puskesmas, dan kuratif itu penyembuhan penyakit, rehabilitatif itu lebih ke pemulihan kesehatan. Oke, secara garis besar seperti itu ya. Jadi kalau saya simpulkan, ada 2 treatment ya, ada 2 kegiatan ya, pelayanan kesehatan itu. Ada yang namanya UKM dan juga UKP. Apa itu UKM? UKM itu adalah upaya kesehatan masyarakat, sedangkan UKP itu adalah upaya kesehatan perorangan atau perseorangan. Berarti dari asal katanya kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa tujuannya ini memang beda. Kalau UKM itu berarti sasarannya adalah masyarakat atau keluarga. Masyarakat secara umum ya. Nah, siapa itu? Apa saja kegiatannya? Itu adalah promotif dan preventif. Ketika sasarannya masyarakat, berarti itu adalah suatu upaya pencegahan. Jangan sampai orang atau masyarakat tersebut menjadi sakit. Makanya kegiatannya ada preventif dan promotif. Betul tadi yang dikatakan Aisyah, preventif adalah upaya-upaya pencegahan. Kalau promotif itu seperti penyuluhan itu kegiatannya. Penyuluhan kesehatan itu kan mengajarkan masyarakat bagaimana pola hidup yang sehat. Nah, itu mengajak atau mengajarkan dan mengajak masyarakat supaya memiliki pola hidup yang sehat misalnya. Artinya itu mencegah supaya orang tidak sakit. Kemudian kalau kuratif dan rehabilitatif itu berarti adalah UKP, upaya kesehatan perorangan. Ini pada umumnya dilakukan ketika orang tersebut sudah sakit. Sehingga perlu ditreatment supaya orang yang sakit ini menjadi sembuh. Sehingga disebut upayanya kuratif dan rehabilitatif. Sehingga sasarannya adalah orang atau keluarga. Gitu. Itu ya, itu adalah sedikit tentang Pasyankes. Jadi kemarin kalau tidak salah di LMS, silakan dicek ya, sudah di-share video pembelajarannya oleh Bu Rorolia. Kemudian juga saya ingin bertanya, ada berapa tipe rumah sakit? Izin menjawab Pak, ada 3 Pak. Oh 3, silakan. Ada apa saja? Ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Oke, coba Rahmalia. Ada 4 dengan ditambahi fasilitas pelayanan tingkat D. Ada tipe D. Kemudian coba Bella, barangkali nambah jadi tipe E. Kalau fasilitas pelayanan kesehatan itu ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Kalau rumah sakit itu A, B, C, sama D, Pak. Oke, jadi kalau tingkat pelayanan kesehatan ya, makanya itu ada 3. Ada FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, tingkat 2, dan tingkat 3. Apa saja itu FKTP, apa saja tingkat 2, apa saja yang termasuk tingkat 3, nanti silakan Anda review lagi materi pertemuan sebelumnya. Kemudian kalau klasifikasi rumah sakit itu kalau kita baca peraturannya ada 4 ya, ada tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Namun juga di peraturan itu dikatakan ada rumah sakit khusus. Ya, seperti rumah sakit kusta kalau tidak salah, rumah sakit jantung atau rumah sakit paru. Nah, itu kalau kalian googling biasanya ada yang menyebutnya tipe E. Tapi kalau kita merujuk ke peraturan itu tidak mengatakan tipe E. Adanya tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Nanti kalian paham ya apa sih bedanya, karena pelayanannya pasti berbeda-beda. Oke, itu saya review untuk Pasyankes. Kemudian 2 lagi,
Apa sih yang dimaksud dengan manajemen? Manajemen dulu ya, bukan manajemen kesehatan. Manajemen dulu, apa sih itu manajemen? Oke, coba Elsa. Elsa lagi, Elsa Dinda. Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, proses organisasi, proses koordinasi, dan proses kontrol terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Efektif dan efisien. Elsa, apa bedanya efektif dan efisien? Atau ada yang lain yang bisa menjawab apa sih perbedaan antara efektif dan efisien? Kalau efektif itu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan, kalau efisien itu ketepatan dan kesesuaian ketika mengerjakan sesuatu, Pak. Oke, bisa gini. Saya beri contoh ya. Misalnya di gedung kita, di kampus kita, di gedung Jurkes gitu. Di gedung Jurkes ini banyak tikusnya. Nah, orang-orang atau teman-teman inginnya tikusnya ini tidak ada. Kemudian muncullah solusi, dibakar saja gedung kesehatannya semuanya. Kalau gedung kesehatannya dibakar semua, pasti tikus-tikusnya juga mati. Itu efektif atau efisien? Efektif. Efektif. Ada Efisien, jawaban Pak. yang lain, silakan. Efisien, Pak. Oke, Madehana efisien. Silakan yang lainnya. Efisien, Pak. Oke, Nur Hazizah efisien. Jadi efektif dan efisien itu memang seperti tadi ya, visi misi. Seringkali dipakai bersamaan, tapi kadang kita tidak tahu mana yang visi, mana yang misi, mana yang efektif dan mana yang efisien. Kalau efektif itu berkaitan dengan pencapaian tujuan. Tadi tujuannya tikusnya mati kan? Iya, Pak. Tadi itu efektif, meskipun itu tidak efisien. Kalau efisien itu berkaitan dengan sumber daya atau sumber dana. Ya, jadi meskipun tercapai, tapi kalau dia inginnya menggunakan mana yang paling hemat, itu biasanya efisien. Makanya tadi kalau gedung kesehatannya dibakar, tikusnya habis, efektif kan? Tapi kita kehilangan sumber daya, kehilangan gedungnya, berarti itu efektif tapi tidak efisien. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita menggunakan racun tikus, itu pasti murah kan, tidak kehilangan gedung kesehatan kan? Nah, artinya itu efisien. Tapi untuk membunuh tikusnya itu kan butuh waktu yang lama, sehingga itu efisien tapi tidak efektif. Jadi itu perbedaan efektif dan efisien. Oke, saya ini ya, kalau kalian baca BKPM ya, yang sudah saya upload di LMS, manajemen itu adalah suatu ilmu dan seni. Ya, dikatakan suatu ilmu dan seni yang memiliki proses, itu bisa melalui perencanaan, kemudian pelaksanaan, evaluasi, dan sebagainya yang tujuannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kenapa dikatakan ilmu? Kenapa dikatakan seni? Jadi apa sih bedanya ilmu dan seni? Jadi kalau kita berpacu atau mengacu pada teori, itu adalah ilmu. Saya beri contoh, misalnya Anda mempelajari manajemen. Atau saya mengajar manajemen, Anda memperoleh ilmu manajemen, itu adalah ilmunya. Tapi bagaimana saya mengajarkan kepada Anda supaya Anda paham, itu adalah seninya. Begitu juga ketika Anda berorganisasi nanti masuk ke HMJ. Ilmunya adalah ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi. Seninya adalah bagaimana cara Anda melakukan perencanaan. Bagaimana cara Anda menggerakkan teman-teman untuk melaksanakan kegiatan. Nah, itu adalah seninya di situ. Jadi ini sedikit review ya untuk materi 2 minggu yang lalu. Jadi untuk hari ini, sorry ketinggalan, satu pertanyaan lagi. Sebutkan fungsi manajemen.
Kalau kalian sudah membaca di pertemuan pertama, harusnya paham apa saja fungsi manajemen. Oke, Madehana lagi. Baik, saya izin menjawab, Pak. Fungsi manajemen itu ada terbagi atas yang pertama planning, yang kedua itu planning atau perencanaan, yang kedua itu organisasi atau pengorganisasian, yang ketiga itu accounting yaitu pengarahan, dan yang keempat itu controlling dan atau pengendalian. Oke, saya sedikit share screen bentar ya. Jadi ini adalah fungsi manajemen. Jadi fungsi manajemen itu banyak sekali ya, tergantung kita menggunakan teorinya siapa. Saya beri contoh misalnya teorinya Henry Fayol. Menurut Henry Fayol, fungsi manajemen itu ada planning, ya ini cara membacanya ini, ada planning, ada organizing, ada commanding, kemudian coordinating, dan yang terakhir controlling. Planning adalah perencanaan, organizing itulah mengorganize, organizing kan berarti manajemen ya. Dalam manajemen itu apa saja sih yang di-organizing itu ada dua. Sumber dayanya dan juga yang kedua adalah kegiatannya. Dan yang ketiga adalah commanding. Inilah bagaimana seorang pimpinan atau leader itu mengarahkan, menggerakkan SDM-nya. Kemudian berikutnya adalah coordinating, berkoordinasi, kemudian controlling. Dan ini juga ada beberapa pendapat dari ahli yang lain. Nah, yang sering kita pakai ini biasanya teorinya Terry. Ada planning, ya ini Terry, planning, organizing, kemudian setelah organizing, actuating, yang terakhir controlling. Maka yang disebutkan tadi itu adalah pendapatnya Terry. Biasanya punya Terry ini kita singkat sebagai POAC. Dan inilah yang akan menjadi bahan kajian kita selama perkuliahan manajemen pelayanan kesehatan ini. Terutama ini nanti akan kita bahas materinya setelah UTS. Jadi secara detailnya planning itu seperti apa, bagaimana caranya, sampai ke controlling evaluasi itu nanti dibahas setelah UTS. Kurang lebih seperti itu. Untuk hari ini materinya adalah SDM kesehatan. Untuk hari ini, topik bahasanya yang pertama adalah kita melihat dulu dari definisinya. Kemudian baru kita kaji apa saja jenis-jenis SDM kesehatan. Dan yang ketiga nanti akan saya bahas 1 atau 2 permasalahan SDM kesehatan. Oke, definisi SDM kesehatan yang pertama, ini dikatakan bahwa semua orang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melaksanakan upaya kesehatan. Ya, jadi kalau dari definisi pertama ini, siapapun yang dia bekerja di bidang kesehatan, baik itu pendidikannya kesehatan atau tidak, itu disebut sebagai SDM kesehatan. Misalnya ada petugas yang background pendidikannya manajemen bekerja di rumah sakit. Nah, berarti dia termasuk tenaga kesehatan. Kalau kita mau rujuk pada definisi yang pertama.
Saya sendiri punya background pendidikan kesehatan. Tetapi karena saya tidak bekerja di instansi kesehatan, maka saya tidak dikatakan sebagai tenaga kesehatan. Lebih sebagai tenaga pendidik. Jadi itu bedanya. Kemudian yang kedua, ini merupakan suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikan, dan pelatihan, serta terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Jadi ini sedikit berbeda dengan definisi yang pertama. Ya, jadi definisi yang kedua ini merupakan bagaimana suatu perencanaan SDM ini dilakukan. Perencanaan ini juga dimulai dari bagaimana proses rekrutmen. Dan proses rekrutmen itu sebenarnya tidak hanya asal tanpa ada kajian, tidak, tapi ada perhitungannya. Biasanya menggunakan analisis beban kerjanya. Kalau di bidang kesehatan bisa menggunakan WISN maupun APK kesehatan. Ya, sekarang kalau tidak salah yang lebih sering digunakan adalah APK kesehatan ya. APK itu adalah analisis beban kerja. Jadi saya beri contoh misalnya untuk formasi PNS misalnya CPNS tahun 2021 di Puskesmas A ada satu formasi untuk PMIK. Nah, itu juga formasi itu tidak langsung muncul satu gitu tidak, tapi sudah melalui perhitungan analisis beban kerja. Jadi dirasakan setelah beban kerja dianalisis itu ternyata beban kerjanya kalau hanya ada 2 orang itu masih lebih, sehingga perlu ditambahkan SDM-nya. Sehingga itu melalui upaya perencanaan. Kemudian jenisnya, kalau kita baca peraturannya, ini adalah peraturannya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. SDMK ini ada 2, tenaga kesehatan dan juga asisten tenaga kesehatan. Nah, apa perbedaannya? Tenaga kesehatan ini harus memiliki kualifikasi minimal D3. Kecuali untuk tenaga medis. Ya, jadi misalnya nanti Anda sudah lulus, Anda sudah bisa dikatakan termasuk nakes. Karena Anda sudah D4. Jadi kalau kita merujuk ke definisi ini, berarti yang D2, D1, SMA, dan sebagainya, itu tidak termasuk tenaga kesehatan. Jenis yang kedua itu adalah asisten tenaga kesehatan. Harus memiliki kualifikasi minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan. Bukan hanya SMA ya, tapi SMA di bidang kesehatan. Setahu saya saat ini SMA kesehatan itu adanya adalah SMK farmasi dan SMK analis kesehatan kalau saya tidak salah. Dulu ada SPK, sekolah perawat ya, tapi sekarang saya kurang tahu apakah itu masih ada atau tidak. Dan asisten tenaga kesehatan ini hanya dapat bekerja di bawah supervisi tenaga kesehatan. Jadi dia tidak bisa bekerja sendiri atau membuka praktik sendiri. Kalau dokter gigi, beliau ini bisa membuka praktik sendiri, tapi untuk asisten nakes ini tidak bisa. Karena harus berada di bawah supervisi atau pengawasan arahan dari nakes. Nah, apa saja yang termasuk tenaga kesehatan? Ini ada banyak sekali jenisnya. Ada 13. Yang pertama adalah tenaga medis. Ya, ini termasuk tenaga kesehatan, jelas. Nah, apa saja yang termasuk tenaga medis? Ini adalah dokter, dokter gigi, spesialis, dan sebagainya. Perawat itu tidak termasuk tenaga medis, tapi masuknya tenaga keperawatan, kalau kita merujuk undang-undang ini. Yang kedua adalah tenaga psikologi klinis. Psikologi klinis berarti ya psikolog ya. Kalau di rumah sakit yaitu biasanya untuk menangani masalah-masalah klinis seperti depresi, trauma psikologis, stres, dan sebagainya.
Yang ketiga adalah tenaga keperawatan. Ya, perawatan ini ada yang D3, ada D4 atau S1. Tapi at least dia sudah memenuhi kriteria sebagai tenaga kesehatan karena minimal adalah D3. Yang keempat adalah tenaga kefarmasian. Ini adalah termasuk apoteker. Kemudian berikutnya adalah tenaga kesehatan masyarakat. Nah, saya ini misalnya tidak bekerja di bidang di kampus ya saya ini termasuk tenaga kesehatan masyarakat. Nah, tenaga kesehatan masyarakat ini sebenarnya luas sekali, banyak sekali cakupannya. Yang pertama, administrasi dan kebijakan kesehatan. Ya, itu biasanya yang bagian administrasi di rumah sakit, itu sebenarnya juga termasuk tenaga kesehatan masyarakat. Kemudian ada juga biostatistik dan kependudukan. Kemudian promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Nah, biasa disingkat Promkes atau PKIP. Inilah yang melakukan penyuluhan atau penyuluh kesehatan itu biasanya background-nya adalah Promkes. Ada juga keselamatan kerja, epidemiologi. Nah, epidemiologi, di masa pandemi ini Anda pasti sering dengar epidemiolog. Ini background-nya biasanya SKM atau kesehatan masyarakat. Dan dulunya atau sampai sekarang pun juga tenaga kesehatan lingkungan itu juga masuk kesehatan masyarakat. Namun pada praktiknya di rumah sakit maupun puskesmas, ini dipisahkan menjadi tenaga kesehatan lingkungan. Karena adanya perbedaan fungsional ya. Kalau kesehatan masyarakat biasanya adalah penyuluh. Tapi kalau tenaga kesehatan lingkungan istilahnya adalah sanitarian. Dan di kesehatan masyarakat ini juga ada gizi. Tapi berbeda dengan gizi yang di sini. Kalau di kesehatan masyarakat, gizinya adalah gizi masyarakat. Kalau tenaga gizi di sini adalah gizi klinik. Di jurusan kita ada MIK dan juga gizi klinik. Nah, nanti alumni gizi klinik itu ya termasuk tenaga gizi ini. Nutrisionis dan dietitian. Termasuk di sini. Berikutnya adalah tenaga keterapian fisik. Ini termasuk okupasi terapi, kemudian ada terapi wicara, kemudian yang mungkin tidak asing bagi kalian adalah akupuntur. Tahu kan akupuntur? Itu termasuk keterapian fisik. Nah, Anda nanti masuk di mana? Nanti Anda masuk di tenaga keteknisian medis. Jadi ini termasuk PMIK, kemudian teknik kardiovaskuler, kemudian teknisi gigi, anestesi, dan sebagainya itu masuk ke keteknisian medis. Kemudian berikutnya adalah tenaga teknik biomedika. Ini adalah termasuk radiografer. Nah, itu masuk ke biomedika. Kemudian yang ke-12, ini adalah tenaga kesehatan tradisional. Itu seperti ramuan, pengobatan tradisional, dan sebagainya, itu masuk di poin tersebut. Dan yang terakhir adalah tenaga kesehatan lain. Ya, kalau Anda baca undang-undangnya, di sana dinyatakan bahwa tenaga kesehatan lain ini akan ditetapkan oleh menteri. Jadi di undang-undang ini tidak menyatakan apa saja termasuk tenaga kesehatan lain. Tapi kalau kita coba mencari referensi yang lain, kita bisa memasukkan kader kesehatan termasuk tenaga kesehatan lain. Yaitu kader kesehatan itu diatur dalam Permenkes ya, atau PMK nomor 8 tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Itu saya rasa bisa dimasukkan di situ. Itu tadi adalah nakes, kemudian ini adalah asistennya atau asisten nakes. Ini merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan
dan atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah D3. Makanya tadi saya bilang D2, D1, dan juga SMA kesehatan itu termasuk asisten tenaga kesehatan. Yang pertama, setiap asisten tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan wajib mengikuti uji kompetensi. Ini sama dengan kalian nantinya. Ketika Anda sudah lulus, sudah ujian skripsi, namun Anda belum bisa dinyatakan lulus atau mengikuti wisuda, karena harus lulus uji kompetensi. Yang kedua, dalam melaksanakan pekerjaannya, asisten tenaga kesehatan tidak memerlukan registrasi dan surat izin. Jadi meskipun mengikuti ujian kompetensi, tapi tidak memiliki STR. Dan yang ketiga, asisten tenaga kesehatan hanya dapat melakukan pekerjaannya di Fasiankes. Harus diingat tadi bahwa asisten nakes ini harus berada di bawah supervisi nakes, sehingga mereka bekerjanya harus di Fasiankes. Meskipun ada satu pengecualian untuk asisten tenaga kefarmasian, karena dia bisa berfungsi atau bekerja sebagai distributor. Nah, contohnya apa? Sebentar, saya carikan peraturannya tadi ya. Asisten nakes. Nah, peraturan tentang asisten nakes ini diatur dalam PMK ya, atau Permenkes nomor 80 tahun 2016. Jadi di peraturan ini dijelaskan tadi jenis-jenisnya apa saja ya, yang termasuk tenaga kesehatan. Nah, di pasal 2 ini katakan bahwa jenis-jenisnya ada 5 tadi. Oh, belum ya? Ada di slide berikutnya. Jadi ada 5 ini. Nah, ada asisten perawat, ada asisten tenaga kefarmasian, yang ketiga adalah asisten dental. Dental itu dokter gigi, berarti dia asisten dokter gigi. Yang keempat adalah asisten TLM atau teknisi lab medik. Ini yang dulunya namanya adalah analis kesehatan. Dan yang terakhir adalah asisten teknisi pelayanan darah. Nah, saya beri contoh yang nomor 1, asisten perawat. Apa sih bedanya job desk-nya antara Apa sih bedanya job desk antara perawat dengan asisten perawat? Kita coba lihat di PMK-nya tadi. Ini ada di pasal 14. Asisten perawat, dia melakukan kebersihan lingkungan, keperawatan pasien, meja, tempat tidur, dan kelengkapannya. Kemudian melakukan personal hygiene pasien, termasuk asistensi terhadap pasien. Melakukan pencucian peralatan, dan seterusnya. Membersihkan dan merapikan alat. Melakukan asistensi penggantian alat. Kemudian mengidentifikasi dan melaporkan situasi lingkungan. Nah, kalau kita lihat, asisten perawat ini tidak memberikan treatment atau
perlakuan kepada pasien. Jadi dia sifatnya membantu saja, tidak memberikan, tidak nyuntik, tidak memasangkan infus dan sebagainya. Jadi itu bedanya antara nakes dan juga asisten nakes. Termasuk juga untuk yang lainnya, seperti asisten dental, asisten teknisi lab medis, itu nanti kalau kalian baca lagi, dia sifatnya adalah lebih banyak ke administratif, atau tidak benar-benar bersinggungan dengan pasien. Sehingga itu ya bedanya antara nakes dengan asisten nakes. Selanjutnya adalah pengembangan SDMK. Ya, tentu untuk mendukung pelayanan kepada pasien yang baik, maka harus diimbangi dengan pengembangan kapasitas atau kemampuan maupun keterampilan SDM-nya. Bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah pendidikan berkelanjutan, yang kedua adalah pelatihan. Pendidikan berkelanjutan artinya apa? Yang melanjutkan sekolahnya. Kalau misalnya PMIK itu di puskesmas masih D3, artinya diberikan kesempatan untuk melanjutkan ke D4 atau S1. Begitu juga seterusnya, kalau S1 bisa lanjut ke S2. Tapi memang setahu saya tidak banyak yang bisa sampai lanjut ke S3. Biasanya untuk yang struktural, kalau yang seperti itu. Kemudian juga melalui pelatihan. Ya, pelatihan ini juga artinya yang harus inline atau linear dengan pekerjaannya. Kalau PMIK ya artinya pelatihannya tentang rekam medis. Nah, selanjutnya adalah beberapa permasalahan SDMK. Saya ambil ini referensinya adalah dari Bappenas tahun 2019. Di sana dinyatakan yang pertama, ketersediaan SDM kesehatan di puskesmas dan juga berkaitan dengan ketersediaan SDM kesehatan di rumah sakit. Jadi salah satu isunya yang dibahas di dokumen tersebut adalah dua hal ini. Kita coba cek yang pertama. Ketersediaan SDMK di PKM. PKM itu ya puskesmas itu. Yang pertama, dinyatakan bahwa dari 9.669 PKM, hampir seluruh puskesmas, lebih dari 90%, telah memiliki dokter, perawat, dan bidan. Ini merupakan suatu hal yang bagus. Berikutnya, sebanyak lebih dari 25% sampai 60%, puskesmas ini tidak memiliki dokter gigi, tidak memiliki SDM kesehatan masyarakat, tidak memiliki sanitarian, tenaga gizi, tenaga kefarmasian, dan analis kesehatan. Makanya kalau kalian baca beberapa artikel atau jurnal penelitian, kalian akan menemukan bahwa karena tidak adanya apoteker, itu perawat double job, artinya dia merangkap pekerjaan yang lain sebagai bagian farmasi. Bukan sebagai apoteker ya, tapi sebagai melayani di bagian farmasi. Itu artinya double job. Tugasnya double, ganda. Nah, itu artinya pekerjaannya menjadi beban kerjanya semakin banyak. Nah, itu sudah menunjukkan sebagai indikator bahwa perlu penambahan SDM. Kemudian berdasarkan provinsi, puskesmas tanpa dokter yang terbanyak terdapat di wilayah Indonesia Timur, yaitu Papua, Maluku, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur. Ini dikatakan lebih dari 20% sampai 45%. Tapi sebenarnya juga tidak terjadi hanya di Indonesia Timur. Ini juga dikatakan di WIB juga, wilayah Indonesia Barat. Tidak usah jauh-jauh, kalau Anda ke puskesmas atau ke Fasankes dekat rumah kalian, nah kalian amati apakah betul sudah ada semuanya. Nanti Anda baca dulu, tapi SPM-nya di puskesmas itu harus ada SDMK apa saja. Kalau setahu saya, kalau di dekat rumah saya,
itu masih belum nakes ini juga belum semuanya ada. Isu yang kedua, saya ambil referensi dari sumber yang sama. Yang pertama, dari 1905 rumah sakit umum milik pemerintah, swasta maupun TNI Polri, ini telah memiliki dokter umum, kecuali beberapa RSU kelas D di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Yang kedua, namun masih banyak juga RSU, baik pemerintah maupun swasta, yang kekurangan dokter spesialis medik dasar, spesialis penunjang, dan spesialis lainnya. Sebelum masuk itu, kita harus tahu dulu apa sih spesialis medik dasar. Ini seperti SPPD ya, SPD, spesialis penyakit dalam. Kemudian ada spesialis anak, obstetri dan sebagainya, itu spesialis medik dasar. Kemudian spesialis penunjang itu diantaranya adalah anestesi, radiologi, rehabilitasi dan sebagainya. Kemudian yang termasuk spesialis lainnya itu termasuk spesialis paru, saraf dan sebagainya, itu termasuk spesialis lainnya. Nah, kondisinya ini juga ternyata banyak juga rumah sakit yang kekurangan dokter spesialis tersebut. Yang ketiga, seluruh rumah sakit kelas A dan B telah memiliki dokter spesialis medik dasar. Namun beberapa rumah sakit kelas C dan D tidak memiliki. Ya, artinya dari dua permasalahan di atas kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketersediaan atau persebaran SDM kesehatan kita ini belum merata. Tidak hanya di Indonesia Timur, tapi di Indonesia Barat pun juga masih mengalami hal yang sama. Kalau misalnya Anda ke rumah sakit, atau dulu saya pernah ke satu rumah sakit ya, untuk persyaratan administratif itu. Untuk menunggu dokter spesialisnya lama. Karena mungkin beliau sedang bertugas di institusi yang lain. Kenapa demikian? Karena memang keterbatasan SDM-nya. Gitu. Jadi memang ketersediaan SDM ini masih menjadi permasalahan. Nah, selanjutnya untuk tugasnya, saya ingin Anda coba untuk menjelaskan permasalahan terkait SDM kesehatan ini dari sisi yang lain, selain yang sudah dibahas tadi. Kalau tadi dari aspek ketersediaan ya, Anda mungkin bisa melihat dari kompetensi atau jumlah atau bisa dari dua itu atau yang lain sebagainya boleh. Yang kedua, berikan solusi berdasarkan permasalahan di atas. Jadi kalau Anda mampu mengidentifikasi permasalahannya satu, ya solusinya boleh satu. Berapa banyak Pak permasalahan yang kami identifikasi? Lebih banyak, lebih baik. Dalam mengidentifikasi masalah, Anda boleh menggunakan opini Anda, boleh menggunakan jurnal penelitian atau artikel, boleh. Silakan. Kemudian ini adalah tugas individu, deadline H-1 perkuliahan minggu depan. Ya, berarti H-1 minggu depan, hari ini hari Selasa ya, berarti hari Senin, jam 3 sore. Ya. Kemudian formatnya adalah PDF, Anda tuliskan nomor absen Anda, underscore nama, underscore NIM. Kemudian saya minta bantuan CO-nya untuk mengumpulkan di dua tempat ya. Yang pertama email, ke email ini. Dan yang kedua diupload di LMS. Ya, jadi diwakilkan oleh KMK-nya atau koordinator mata kuliahnya aja. Oke, kurang lebih itu ya untuk perkuliahan hari ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan.
Oke, Mas Fahmi. Teknisnya Mas Fahmi ya? Iya, Pak. Ada beberapa yang DM tadi ke saya ya. Siapa tadi? Zulfa Maria belum bisa join ya? Alhamdulillah Pak sudah bisa join tapi tidak bisa off cam on cam kalau on cam ya, nanti. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau ketinggalan materinya, nanti materinya saya share di LMS juga saya upload di YouTube ya. Jadi memang kalau beberapa materi saya kan cuma poin-poin saja ya. Penjelasannya kadang tidak saya tuliskan di PowerPoint. Jadi nanti saya upload di YouTube gitu. Jadi saya share lagi di LMS. Jadi nanti kalian bisa cek lagi. Oke, Aziz Ayu sudah. Oke. Untuk absensi aman ya, insya Allah. Jadi Mas Fahmi aman. Oke, kurang lebih itu saja ya. Kalau tidak ada yang tanyakan, saya rasa cukup. Selamat mengerjakan tugasnya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Untuk hari ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.